Tol Jogja Solo akan dibuka saat mudik Lebaran. Sejumlah menteri meninjau perkembangan konstruksi paket 1.1 di Kartasura. Yuk simak ulasan videonya sampai selesai, dan yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah meninjau proyek strategis nasional, PSN, Tol Solo Jogja Kulon Progo atau dikenal dengan ruas Tol Jogja Solo dan Jogja YIA pada hari Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Tol Solo Jogja Kulon Progo merupakan aset negara tersebut, rencananya akan mulai difungsionalkan pada masa mudik Lebaran 2023 mendatang. Untuk memastikan arus keluar dan masuk, menjadikan sumbatan atau tidak, harapan kami mudah-mudahan Lebaran bisa digunakan sehingga membantu masyarakat tidak macet-macetan, ujar Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN, Basuki Purwadi. Basuki menjelaskan, rencananya sekitar 3-6 km, dari 42,37 km seksi 1 Kartasura Purwomartani, Colomadu Delanggu, akan rampung dan dapat digunakan selama masa mudik Lebaran 2023. Seksi 1 rencananya akan rampung seluruhnya pada akhir 2023 atau kuartal 1 per 2024. Bila seksi 1 rampung, nantinya waktu perjalanan Solo menuju Jogja dapat ditempuh hanya dalam 30 menit. Di sisi lain, Basuki menyampaikan pengadaan lahan masih terus berjalan dilakukan secara bertahap. Saat ini pengadaan lahan untuk seksi 1 Kartasura Purwomartani telah terlaksana 93%. Sementara seksi 2 Purwomartani Gamping telah 73%. Poinnya adalah sudah tidak ada kendala untuk konstruksi karena tanahnya sudah siap, jelasnya. Saya kira kita tadi dijelaskan bahwa dari Solo ke Jogja, pembebasan lahan untuk tahap satunya sampai dengan Klaten, ya, rata-rata sudah 94 dan 74% lahannya akan diselesaikan pada triwulan pertama 2023 ini. Triwulan berarti Maret, makanya Bu Bupati tadi Klaten kan bilang sebelum Lebaran kalau bisa diselesaikan tanahnya. Kalau itu selesai tanahnya, progres fisiknya sudah 49%, sehingga tinggal 51%, insya Allah Desember selesai. Sementara itu untuk fungsional akan segera kita selesaikan, siapkan untuk mudik sehingga bisa mengatasi kemacetan di Kartasura. Ya. Total pendanaan untuk pengadaan lahan jalan tol Solo Jogja Kulon Progo, Jogja Solo dan Jogja YIA, sejak awal hingga per tanggal 17 Februari tahun 2023 telah mencapai sekitar 5,9 triliun rupiah. Basuki menyebutkan saat ini pun telah ada dana sebesar 474 miliar rupiah, yang sudah disetujui Menke Sri Mulyani, yang siap disalurkan untuk pengadaan lahan. Wartawan yang saya hormati, hari ini saya bersama Pak Menteri Basuki dari Kementerian dan dengan para pimpinan daerah, Pak Gubernur Jawa Tengah, para Bupati dan Wali Kota hadir untuk melihat salah satu kemajuan proyek strategis nasional. Kita semuanya melihat bagaimana proyek-proyek strategis nasional memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat, dari yang mulai langsung tadi ganti untung maupun nanti dari sisi dampak proyek strategis nasional itu terhadap kegiatan ekonomi yang jauh lebih besar. Kami dari Kementerian Keuangan yang sebagai pengelola APBN memiliki komitmen untuk terus mendukung percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional yang memiliki peran sangat penting bagi masyarakat, bagi kesejahteraan dan juga bagi perekonomian.
APBN dalam hal ini membantu penyelesaian proyek-proyek strategis nasional melalui dukungan anggaran yang sangat nyata. Salah satunya yang tadi dilihat adalah dukungan dalam bentuk pengadaan lahan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, yaitu ELMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara. Infrastruktur adalah urat nadi dari sebuah perekonomian, menentukan daya kompetisi, menentukan produktivitas dan kemajuan sebuah bangsa dan perekonomian. Oleh karena itu, kami akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program-program dan proyek strategis nasional yang memang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis. 106 PSN, proyek strategis nasional, yang nilainya mencapai 106,95 triliun dari sisi pembebasan lahan saja yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Pembiayaan untuk pembebasan tanah jalan tol Solo, Jogja, Kulon Progo yang hari ini kita lihat mencapai 5,902 triliun rupiah. Untuk tol Solo, Jogja, Kulon Progo, selain kita tadi mengeluarkan 5,902 triliun dari sisi pembebasan lahan, kita juga memberikan dukungan APBN melalui penyertaan modal negara dari APBN ke BUMN Adikarya, yaitu sebesar 1,401 triliun. PMN ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden harus difokuskan kepada penyelesaian proyek strategis nasional. Jadi dalam hal ini Adikarya mendapatkan PMN 1,401 triliun, harus ada kontrak kinerja mengenai proyek di mana lokasinya dan berapa anggarannya, sehingga kita bisa juga bersama Kementerian BUMN melakukan monitoring. Insya Allah kita lakukan percepatan ya, sehingga Joglo Semarang akan bisa berjalan dengan baik. Hari ini kita mencoba mendengarkan dari suara masyarakat setelah pembebasan dilakukan dan ganti untung diberikan. Jadi beberapa sampel diberikan ke kita dan ditanya oleh Bu Menkyu, ditanya oleh Pak Basuki untuk apa, dan ternyata rata-rata ya ganti untung. Ada yang jadi kos-kosan, ada yang jadi rumah ya, ada yang jadi sawah bahkan 3 kali, bahkan ada bondo desonya tadi malah sampai 3 kali lipat. Terus saya bagus. Tapi masih ada beberapa ruas yang belum selesai, mesti kita bereskan, terutama di Klaten. Insya Allah ini akan coba segera kita bantu untuk membereskan. Ya, tugas kita di Pemda itu. Ya targetnya sih yang di Klaten aja tadi. Yang di Klaten itu mintanya sebelum Lebaran sudah beres. Maka Bupati Klaten tadi akan membantu. Ini fungsinya Pemda sebenarnya. Ya. Dibangunnya jalan tol yang menghubungkan antara Provinsi Jawa Tengah dengan di Yogyakarta ini diharapkan akan semakin memperlancar konektivitas perekonomian masyarakat baik dari sektor industri, barang, dan jasa karena akan tersambung dengan tol Trans Jawa ruas Semarang-Solo. Selain itu, tol Jogja-Solo juga meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata di sekitar wilayah Pulau Jawa bagian selatan seperti destinasi pariwisata super prioritas, DPSP, Borobudur. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Ora obah, ora mamah.